Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Dan pada perjalanan kali ini saya akan balik ke Bandung naik kereta api keberangkatan jam 7:35 waktu Indonesia Barat. Nanti kita itu bakal sampai di Bandung malam banget jam 10 lebih. Karena saya bakal naik kereta api Pasundan tambahan. Salah satu kereta udah namanya Pasundan ditambah lagi tambahan. Nanti pokoknya selama di perjalanan bakal banyak banget berhenti. Ada momen disusul, belum lagi disilang. Itulah kenapa perjalanan kereta api Pasundan kali ini pasti bakal menarik banget. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Pasundan tambahan? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Sekarang ini saya naik kereta api Pasundan akan boarding di stasiun Surabaya Gubeng bangunan lama. Ini adalah stasiun Surabaya Gubeng yang awal mulanya dibangun dan sekarang dipergunakan kebanyakan untuk penumpang-penumpang kereta lokal. Sedangkan penumpang kereta api jarak jauh kebanyakan itu tuh boardingnya di bangunan baru yang lebih besar, teman-teman. Ya, jadi tadi itu kita boardingnya dari stasiun Surabaya Gubeng Lama sebelah sana, tapi kereta api Pasundan akan tersedia di jalur 6. Nah, itu dia ya, ada tulisannya Pasundan tambahan. Untuk kondisi di jalur 6, ini tuh asli rame banget. Ya, namanya penumpang kereta api Pasundan, kereta ekonomi, apalagi yang bersubsidi, pasti yang naik itu banyak banget. Nah, kereta api Pasundan ini basicnya adalah kereta Pasundan yang melayani rute dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Kiara Condong Bandung dan kelasnya full ekonomi. Ekonomi berhadap-hadapan, 106 kapasitas tempat duduk dan juga adu dengkul. Tapi bedanya, saya sekarang naik kereta api Pasundan tambahan yang memang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah ya. Apabila kereta api Pasundan reguler itu tuh harga tiketnya bisa mencapai 280 ribuan. Sedangkan untuk kereta api Pasundan tambahan, harga tiketnya 94.000 saja untuk full trip. Sehingga memang peminat dari penumpang kereta api Pasundan tambahan itu udah pasti selalu full. Bahkan okupansinya lebih dari 100%, teman-teman. Kereta api Pasundan tambahan akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 15 jam 42 menit. Asli, ini hampir 16 jam, teman-teman. Mirip-mirip seperti perjalanan kereta api Pasundan reguler beberapa tahun silam dan nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Kiara Condong Bandung pada pukul 23:17 menit. Gila ya, tengah malam nyampe Bandung. Sekarang udah waktunya jam 7:32, sedangkan keberangkatan Pasundan itu jam 7:35 ya. Tapi keretanya belum masuk. Ini berangkat aja udah pasti bakal telat. Karena kereta belum masuk, ditambah lagi penumpangnya banyak banget. Sekarang ini jam 7:36 ya. Kereta api Pasundan tambahan baru saja masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Kita bisa lihat, belum pada masuk penumpang, itu sinyal udah hijau, teman-teman. Gila, emang hektik banget. Masuknya terlalu mendadak sih kalau buat saya pribadi ya. Harusnya udah stabling tuh ya setidaknya 20 menit gitu sebelum kereta berangkat. Tapi mungkin karena ini banyak kereta tambahan yang jalan, jadi kayak gitulah. Duduk 13 sampai 24 ekonomi. Saya duduknya di nomor 2122, jadi lebih dekat dengan lokomotif.
Lokomotifnya CC203-9505. Nanti kita reviewnya di stasiun-stasiun depan aja ya. Tetap menjaga ketertiban dan ketenangan selama berada di dalam kereta dan tidak membuat kegaduhan sehingga mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Kami informasikan bahwa perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap rokok terbakar ataupun rokok elektrik. Tidak diperkenankan rokok atau vaping di seluruh rangkaian kereta api. Bagi pelanggan yang kedapatan merokok atau vaping di dalam rangkaian kereta, akan diturunkan di stasiun pertama kereta api berhenti. Kami informasikan pula bagi siapa saja yang telah melaksanakan Oke teman-teman, jadi sekarang perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Bandung, stasiun Kiara Condong dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Namun apabila kereta ini berhenti di Cicalengka seperti biasa, saya akan turun. Nah, untuk perjalanan Pasundan tambahan tadi berangkat itu lambat sekitaran 4 menit ya. Karena jam 7:35 di mana waktunya harus berangkat, kereta ini itu baru masuk banget. Sedangkan penumpang kereta ini rame parah karena kereta api Pasundan tambahan, kereta bersubsidi, memiliki 7 kereta kelas ekonomi dan tiap kereta kapasitasnya 106 kursi. Dan di kereta api seperti ini biasanya okupansi itu mencapai 200% lebih karena nggak semua penumpang full trip. Jadi ada penumpang yang naik di tengah-tengah menuju kemana gitu. Okupansinya lebih dari 100% ya. Sekarang juga saya bareng sama Mas Irja. Gimana nih Pasundan tambahan jadinya? Pasundan tambahan kelihatannya perjalanannya bakal seru banget ya. Kereta ekonomi jalurnya udah kebanyakan double track, tetapi perjalanan dari Surabaya menuju ke Bandung itu bisa sampai 15 jam 42 menit. Notabene kereta-kereta lain macam kereta api Argo Wilis ataupun kereta api Turangga itu hanya 10 jaman, 10 sampai 11 jam. Ini 15 jam, hampir 16 jam, itu ngapain aja gitu pertanyaannya. Tapi bakal seru banget sih. Karena di sini kita akan banyak mendapatkan momen seperti penyusulan dan persilangan, terutama peminatnya itu banyak banget. Berarti bisa dibilang orang Surabaya menuju ke Bandung itu kangen kereta subsidi sih. Kalau saya pribadi berpikirnya ya, kalau saya melihatnya ya, itu kayak kangen kereta subsidi karena dulunya tuh Pasundan memang dapat subsidi. Akhirnya dijadikan komersil, rangkaiannya kayak gini juga yang komersil, harga tiketnya melambung tinggi, akhirnya pada beralih minimal ke kereta api lain ya, macam Mutiara Selatan ataupun Harita. Yang lebih worth it dari segi harga dan fasilitas yang didapat. Benar. Terus nanti di jalur single track, kereta api Pasundan ini biasanya akan kalah banyak bersilang karena ketika di jam tersebut kereta api Pasundan tambahan, kereta subsidi dengan gagah dan berani dia lawan arus. Lawannya itu kereta-kereta mahal semua. Nantilah kita lihat ya, bakal dapat silangan apa aja. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:13 ya. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Mojokerto. Yang saya suka dari stasiun Mojokerto ini adalah ini nih. Kanopinya itu ikonik banget. Kayak kerucut merah besar. Dan juga di stasiun Mojokerto sekarang sudah ada peron tinggi, peron panjang sehingga proper untuk naik turun penumpang. Baru juga ya pemberhentian pertama. Di sini udah berhenti selama 10 menit. Gila. Dan sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 1 dengan kode seri K3000903BL. K3 kereta kelas ekonomi, 0 harus ditarik lokomotif, 09 tahun pertama dinas di 2009, 3 nomor absennya, dan BL. Ini adalah Depo Blitar sebagai rumah dari sarana kereta ini. BK berat kosong 29.200 kg atau 29,2 ton dan MD mulai dinas di tanggal 3 bulan 9 2009. Lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode train mark. M menandakan bahwa sarana rangkaian kereta api
ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Namun pada realitanya, kereta api Pasundan tambahan hanya berjalan di angka 90 km per jam saja ya. 39 adalah berat maksimalnya 39 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Dan untuk bugi K5 bentukannya kayak gini teman-teman. Di kanan dan kiri suspensinya pegas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:04. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Halo. Ini ada yang gabung lagi ya, Mas Wisnu. Tapi Mas Wisnu di Eko 2 ya? Ekonomi 2. Itu barangnya wakeh. Kayak orang Madura belum? Ini mau dagang di Bandung, Mas? Dagang di Bandung biasa, nambah penghasilan. Gas. Imperial kan harus cuan. Yo, Mas. Ekonomi 1. Oh, aku Eko 1. Di depan. Nah, di Kertosono ini juga ada pertemuan jalur yang tadi kita lewati dari Surabaya. Dan ada juga jalur dari arah jalur kantong ya, dari Malang dan juga dari arah Kediri. Kami informasikan kepada pelanggan kereta api Pasundan tambahan. Siapa? Kereta api Pasundan tambahan di stasiun Nganjuk. Ini benar nih orangnya. Disusul oleh kereta api Dapat lagi coba. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Alhamdulillah banyak rezeki guys. Dapat air mineral. Barusan 2. Saya mau air mineral gratis mas. Telah tiba di stasiun Nganjuk. Kami ingatkan kembali bagi pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Nganjuk untuk memeriksa kembali barang bawaan Anda. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:28. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Nganjuk. Di stasiun Nganjuk berhenti cukup lama sampai dengan pukul 9:42. Teman-teman nggak salah denger ya, berhenti di sini hampir 15 menitan karena kereta api Pasundan tambahan akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Wilis. Rajanya kereta di jalur selatan. Kereta api Argo Wilis kereta favorit saya dari Surabaya Gubeng tujuan ke Bandung. Berhubung tadi belum lihat ke depan lokomotifnya. Lokomotif yang berdinas pada kereta api Pasundan tambahan CC 2039505 Depo Induk BD atau Bandung. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar, ada 3 gandar roda di depan dan juga di belakang. 203 adalah seri lokomotifnya yang memiliki bentuk kabin hidung miring seperti ini, jadi kelihatan gagah apabila tampak dari depan. 95 tahun pertama dinas di 1995 yang otomatis umur dari lokomotif ini hampir 29 tahunan ya. Dan 05 adalah nomor absennya serta Depo Induk Bandung. Rumah dari lokomotif ini di Bandung ya. Ke Jakarta. Atau kalau enggak dia Itu di depan sudah hijau. Kereta api Argo Wilis akan melintas di jalur sebelah situ ya. Di sini itu taspatnya 120. panas. Gila. Kita rela panas-panasan ya buat rekam susulan doang. Konten. Itulah dia barusan kereta api Argo Wilis melintas langsung ngebut banget ya. Kereta api Argo Wilis, kereta tercepat dari Surabaya menuju ke Bandung. Dia itu menempuh perjalanan 9 jam lebih 53 menit. Sedangkan Pasundan tambahan, karena harganya paling murah, jadi waktu tempuhnya hampir 16 jam. Selisihnya aja hampir 6 jam teman-teman. Bisa dibayangin kan? Argo Wilis berangkat lebih lama dari Surabaya itu jam 8:10, sedangkan Pasundan tambahan jam 7:35, baru nyampe Nganjuk aja udah disusul. Ngeri emang ya. Dan Argo Wilis barusan lewat ngebut banget di stasiun Nganjuk yang notabene jalur tikungan, dia nggak ngerem sama sekali. Gila.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:24. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Ada beberapa orang penumpang, lumayan banyak ternyata, yang turun di stasiun Madiun. Padahal hitungannya kalau kereta subsidi itu tuh tarifnya flat ya, bukan tarif khusus teman-teman. Tapi ternyata lumayan banyak juga orang yang turun di stasiun Madiun. Kita bisa lihat ya, yang itu tuh, yang mengarah ke sini. Nah, kalau yang turun sebanyak ini, yang naik gak usah ditanya lagi, pasti lebih banyak. Di stasiun Madiun ini ada pengisian air untuk tangki toilet, bahkan beberapa kereta api krunya itu diganti. Dan di Madiun juga ada depo lokomotif teman-teman, di sebelah sana ya. Memang depo lokomotifnya bukan yang besar banget, tapi ada beberapa lokomotif yang capnya itu depo MN. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:07. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki kini telah tiba di kota Solo, tepatnya di stasiun Purwosari. Stasiun Purwosari ini adalah stasiun besar yang melayani pemberhentian bagi kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi dan juga campuran ya, di jalur lintas selatan. Sedangkan untuk kereta-kereta kelas tinggi yang kereta-kereta mewah di jalur lintas selatan itu dilayani di stasiun Solo Balapan. Ada juga satu stasiun lainnya, yaitu stasiun Solo Jebres, merupakan pemberhentian untuk kereta-kereta yang menuju jalur lintas utara. Selain itu juga, di stasiun Purwosari ini, kereta api Pasundan akan berhenti sampai dengan pukul 12:24, dikarenakan di sini jadwal disusul oleh kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Gambir, yang membawa kelas termewah di Indonesia saat ini, yaitu kereta kompartemen suites yang warna biru gerbongnya itu. Yang baru saja melintas itu nampaknya kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Sancaka itu merupakan kereta yang frekuensinya sangat banyak. Setiap harinya itu bisa melayani 8 kali perjalanan, 4 kali dari Jogja dan 4 kali dari Surabaya.
penyusulan kedua oleh kereta api Argo Semeru. Nah, kereta Argo Semeru bisa dibilang adalah kereta Argo yang baru dan kelasnya juga tinggi ya, membawa 9 kereta kelas eksekutif dan 1 kompartemen suite. Dan kereta kompartemen suite itu merupakan kereta reguler termewah yang ada saat ini. Itu keretanya, dalamnya itu seperti kereta kapsul teman-teman. Keren banget. Nah, kita bisa lihat ya, untuk jarak dari Purwosari menuju ke Bandung, itu tuh sekitar 529 km. Bandung masih jauh bro. Tapi, kalau untuk ke Jakarta, jaraknya 527 km. Ke Bandung, 529 km. Agak aneh tapi nyata ya. Pada pukul 12:47 kita tiba di stasiun Klaten juga ya teman-teman. Di sini berhentinya nggak akan begitu lama sih, harusnya 2 atau 3 menit. Dan saya pengen ke kereta restorasi dulu. Saya mau makan dulu sama Mas Irja. Kita ke kereta restorasi ya. Ini dia untuk kereta restorasinya. KMP 3. Ada kereta makan, ada kursi-kursi juga, dan ada mini pantry. Mbak, ada makanan apa aja, Mbak? Untuk nanti kita ada nasi goreng, nasi ayam crispy, terus juga ada nasi ayam KFC. Kulit crispy ada? Ada. Nah, saya kulit crispy satu. Sama deh. Mau 2? Ya. Ada serai lemon ada? Serai lemon ada, Kak? Mau berapa? Saya 1. Nah, jadi untuk ruang restorasi di Pasundan Tambahan memang terbatas sekali ya teman-teman. Ada 2 meja saja dan lumayan agak sempit untuk berdua. Jadi kita bikin romantis sekali. Ini ada kardus di bawah. Iya. Terus kita makan sekarang sama nasi telur kulit crispy. Ini salah satu menu yang rare banget di kereta, jarang gitu maksudnya. Harganya 30.000, ada 1 porsi nasi, ada sambal orek, ada kulit crispy, dan ada telur. Lalu Mas Irja pesanannya sama juga dengan minuman wedang serai lemon. Kalau saya dapat kiriman teman baik premium tea. Terima kasih loh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:14. Perjalanan kereta api Pasundan Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Lempuyangan. Yang naik turun lumayan banyak ya teman-teman. Yang baru saja tiba itu adalah rangkaian kereta api Taksaka Tambahan dari stasiun Gambir tujuan stasiun Yogyakarta. Namun untuk rangkaiannya disimpan di stasiun Lempuyangan.
Mungkin karena di stasiun Yogyakarta jalurnya penuh, teman-teman. Kereta api Taksaka Tambahan adalah salah satu kereta tambahan yang frekuensinya banyak banget. Dalam satu hari terdapat 4 kereta tambahan, 2 dari arah Jakarta, 2 dari arah Yogyakarta. Sehingga frekuensi perjalanan kereta api Taksaka di masa rame seperti ini, libur Nataru ataupun juga libur Lebaran, itu tuh sampai 8 kali. Bener-bener tambang cuannya PT KAI. Bahkan membawa satu kelas spesial ya, kelas Imperial. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.30, setengah 3 sore ya teman-teman. Perjalanan kereta api Pasundan Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Di sini ada pengisian air untuk toilet. Lalu stasiun Kutoarjo juga merupakan stasiun besar yang ada di ujung Daup 5 Purwokerto. Di stasiun Kutoarjo terdapat beberapa kereta yang start mulanya dari sini, seperti kereta api Kuto Jaya Selatan relasi Kutoarjo Kiara Condong PP, lalu ada kereta api Kuto Jaya Utara relasi Kutoarjo Jakarta Kota PP, dan ada kereta api Sawung Galih relasi dari stasiun Kutoarjo tujuan Pasar Senen PP. Nah ini nih rangkaian yang lagi ada lokomotifnya, itu merupakan rangkaian kereta api Sawung Galih yang baru saja tiba dari kota Jakarta, lalu akan dipersiapkan kembali keberangkatan kereta api Sawung Galih sore hari nanti. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.02, perjalanan kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Nah, yang naik turun di Kebumen juga lumayan ya teman-teman. Dan Kebumen melayani banyak pemberhentian kereta api, termasuk kereta Pasundan reguler. Kalau Pasundan reguler di stasiun Kebumen ini jadwal disusul kereta api Argo Wilis. Sedangkan Pasundan Tambahan tadi di Nganjuk ya, disusul oleh Argo Wilisnya. Pada pukul 15.49 perjalanan kereta api Pasundan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap. Dan stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di Daup 5 Purwokerto. Setelah diberangkatkan dari stasiun Kroya, nanti itu akan ada 2 percabangan jalur ya. Kereta api Pasundan Tambahan akan mengambil percabangan arah ke kiri atau arah yang lurus ke Bandung. Lalu ada juga percabangan lain berbelok ke arah kanan menuju lintas tengah Purwokerto sampai dengan ke Cirebon. Lalu secara jadwal ya, kereta api Pasundan Tambahan di stasiun Kroya ini seharusnya menunggu kereta api Pasundan reguler dari arah Kiara Condong tujuan ke arah Surabaya Gubeng. Untuk sekarang ini perjalanan kereta api Pasundan Tambahan masuknya masih on time ya. Seharusnya berangkat dari Kroya juga 15.54 menit, tapi sampai dengan saat ini belum ada pemberitahuan kalau keretanya bakal berangkat lagi.
Nah, yang baru masuk ini adalah kereta Pasundan reguler, teman-teman. Tapi kalau Pasundan reguler harga tiketnya mahal ya, mencapai 280-300 ribuan. Kalau ini cuman 94 ribu rupiah saja. Sekarang perjalanan kereta api Pasundan tambahan sudah diberangkatkan kembali ya dari stasiun Kroya, dan dari Kroya menuju ke Bandung jalurnya masih single track, teman-teman. Sehingga untuk petualangan nyata dari kereta api Pasundan dimulai. Bahkan lepas dari Kroya, kita itu akan berjalan satu petak di stasiun Cikampuh, harus tunggu silang kereta api Lodaya tambahan, sama-sama kereta tambahan tapi kastanya lebih tinggi, dan juga kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan ke Ketapang. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior dari kereta api Pasundan tambahan. Ini adalah kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi dan kursinya saling berhadapan-hadapan. Ada konfigurasi 22 dan juga 33. Lalu dari segi fasilitas di atas itu terdapat sebuah AC sebanyak 6 buah, di ujung depan 2, tengah 2, dan di ujung belakang 2. Di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada sebuah tirai juga yang bisa dibuka tutup apabila silau. Lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan cup, botol, dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini juga ada gantungan lagi ya. Lalu apabila kita berhadapan-hadapan dengan penumpang yang depan sudah dipastikan adu dengkul. Tapi inilah kereta ekonomi. Yang namanya ekonomi subsidi, ada harga, ada rupa, seperti itu. Toilet pada kereta api Pasundan kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan sisi belakang. Kita lihat dulu toiletnya. Dan ini adalah toilet dari kereta api Pasundan tambahan di kelas ekonomi. Dari segi luas, lumayan ya, agak leluasa. Fasilitasnya di sebelah sini ada cermin yang ukurannya standar, lalu ada mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tempat tisu, kloset duduk, ada tombol flush, jet shower, tong sampah di bawah sana, ada sebuah pegangan juga. Lalu ada pewangi ruangan dan ada gantungan untuk pakaian. Nah, untuk toilet di satu sisi ruangan lainnya, ini tuh menggunakan kloset jongkok ya teman-teman. Dari segi luasnya mirip-mirip. Pada pukul 16.06, kereta api Pasundan tambahan sudah berhenti kembali di stasiun Cikampuh. Stasiun Cikampuh ini jaraknya tidak terlalu jauh dengan stasiun Kroya dan juga stasiun Maos. Di sini kita bisa lihat ada rangkaian gerbong ketel yang kelihatannya sudah tidak digunakan lagi karena kayak sudah tidak terurus, teman-teman. Kita masih bertunggu silang dengan 2 kereta lainnya, dan ketika naik kereta di sini berhenti barengan sama Mas Irja, apalagi jadi ingat kayak naik kereta api Kuto Jaya Selatan kemarin. Hei, rasa-rasanya kayak naik Kuto Jaya Selatan. Bener, Kuto Jaya Selatan secara reguler di sini tuh ngalah sama Argolis dan Lodaya. Ternyata Pasundan tambahan harus ngalah Lodaya tambahan dan Wijaya Kusuma. Ini salah satu stasiun yang tersebar di Kabupaten Cilacap, karena Kabupaten Cilacap tuh kabupaten terluas di Jawa Tengah. Jumlah stasiunnya tuh banyak banget, dan apabila kita naik kereta api menuju ke arah Bandung, kayak tuh semacam kita per kecamatan berhenti, teman-teman. Sidareja, Maos, Gandrung Mangun, Kawunganten, Jeruk-Legi, dan lain-lain. Banyak banget. Belum yang mengarah ke Cilacap ya. Ada Gumilir, Cilacap, Kasugihan depan tuh.
Oi, sudah 9 jam perjalanan. Kita baru menempuh jarak dari Surabaya ke arah Cilacap ya. Barusan baru berangkat stasiun Maos. Gimana nih tanggapannya? Nambah 1 jam lagi Argo Wilis sudah sampai Bandung tuh, kayak perjalanan full trip Argo Wilis. Ini udah mulai ngerasa capek sih teman-teman. Ditambah lagi penumpang juga rame banget. Tetapi lepas dari stasiun Kroya memang real petualangannya ini baru dimulai. Ini baru masuk single track aja itu tadi, satu peta suruh ngalah langsung 2 kereta teman-teman. Aduh, kita nikmatin aja lah. Ger, kumaha Ger? Ya, ini mengingatkanku pada perjalanan Pasundan yang dulu. Jadi ya agak-agak sedikit nostalgia lah dengan perjalanan kereta api ini. Jadi ya nikmati saja. Pokoknya seru. Ini baru permulaan karena main course-nya atau ada di Cirahayu sampai dengan Bandung. Gary dulu langganan Pasundan, Bandung, Surabaya, Gubeng PP sih. Ya betul. Saya pernah sampai 1 bulan tuh 5 kali PP Pasundan. Edan. Yuk. Komen-komennya buat kalian yang lanjut sampai Kira Condong, semangat coy, saya turun Langen aja. Dadah. Curang jir. Gimana ini sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next lah kita full trip Pasundan ini lagi. Oke. Kalau setiap tahun ada Pasundan ini kan kita selalu naik Pasundan ini tambah. Berarti rencana mau turun mana? Rencana turun Langen karena kebetulan di Langen kita fisik sama Serayu. Kalau Serayunya tepat. Berarti rumah dekat stasiun Langen ya? Rumah dekat stasiun. Oke, sampai jumpa lagi. Siap. Hati-hati ya. Oke. Mas Doyo harus turun di Langen karena ada eliminasi. Biar izin teman-teman. Padahal tiketnya Lambaikan tangan pada kamera. Lambaikan tangan pada galon. Nah, galonnya di bawah Mas Doyo nih. Sama Bingung bawanya. sama mie-nya bawa juga. Udah ini minyak di bawah. Ya, minyak udah di bawah tuh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.26. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Langen. Stasiun Langen ini adalah stasiun yang berada di perbatasan antara Daop 2 dan juga Daop 5 Purwokerto, tapi sudah memasuki kawasan Daop 5. Di sini, kereta api Pasundan tambahan akan tunggu bersilang kembali dengan kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Purwokerto via Kiara Condong. Untuk suasana dan cuaca di stasiun Langen ini bisa dibilang lagi gerimis teman-teman, ditambah juga lumayan gelap ya. Kalau bahasa Sundanya itu cedem atau mendung banget. Pada pukul 17.52, kereta api Pasundan tambahan sudah tiba di Stasiun Banjar. Ini sudah memasuki kawasan Daop 2. Di sini juga ada pergantian kru, pergantian kondektur, dan juga masinis, serta diisi juga ya air untuk toilet. Nah, biasanya kalau naik kereta dari arah Banjar ke arah Bandung, itu tuh kayak Bandung udah dekat teman-teman. Kayak sekitaran 3,5 sampai dengan 4 jam lagi. Tapi Pasundan dari Banjar ke Bandung 5,5 jam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.42. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Yang turun lumayan banyak, yang naik juga ada ya teman-teman. Dan di Tasik ini sekarang kondisinya hujan cukup deras. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:19. Kereta api Pasundan tambahan sudah tiba di stasiun Cirahayu.
dan stasiun ini memiliki elevasi 619 meter di atas permukaan air laut. Di stasiun Cirahayu, berhentinya cukup lama karena kita akan tunggu bersilang kembali dengan kereta api Malabar dari Bandung tujuan ke arah Malang. Nah, untuk stasiun Cirahayu ini memiliki emplasemen yang berbelok letter S gitu, dan juga stasiun Cirahayu setahu saya jauh dari mana-mana sih. Jadi memang tidak dekat dengan jalan raya provinsi. Dulunya stasiun Cirahayu ini namanya bukan Cirahayu ya, melainkan stasiun Trowek. Tapi dikarenakan ada satu kejadian yang dimana ada PLH besar atau kecelakaan besar lah di perkeretaapian Indonesia, sehingga dengan kepercayaan masyarakat zaman dulu, stasiun Trowek ini diganti namanya menjadi stasiun Cirahayu. Sekarang jam 19.56. Kita tiba di stasiun Cipendei. Wih, hujan deras dong. Iya. Yaudahlah, gas. Lari, Pin, lari. Oke, kita jajan ke sana. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20 lebih 21 menit. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Bumi Waluya. Nah, stasiun Bumi Waluya ini satu petak setelah stasiun Cipendei. Dan tadi di Cipendei, sebenarnya saya itu mau rekam-rekam, tapi ternyata nggak keburu. Dikarenakan di Cipendei baru turun, saya itu langsung ke warung beli nasi seperti itu. Dan ketika balik, kereta api Turangga dan juga kereta api Pasundan segera diberangkatkan. Jadi tadi di Cipendei nggak sempat rekam-rekam sama sekali ya. Tadi di Cipendei ada pemeriksaan 10 menit seperti biasa, memastikan rangkaian kereta dalam keadaan aman untuk melanjutkan perjalanan. Baru satu petak sudah berhenti lagi di Bumi Waluya sekitaran 25 sampai dengan 30 menit ke depan. Tepatnya itu nanti bakal berangkat jam 20 lebih 41. Karena kereta api Pasundan tambahan harus tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan stasiun Solo Balapan. Dan satu kereta doang nih nunggunya, lama banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari segi jam keberangkatan, harusnya di sini tunggu dua kereta ya. Selain Lodaya ada juga kereta Parsel, namun kereta Parsel sudah hampir beberapa bulan tidak dijalankan. Mungkin parselnya sepi sih, yang Parsel Selatan, Bandung ke Surabaya itu. Jadi ini dia ya untuk suasana di stasiun Bumi Waluya. Sebenarnya itu tuh ada kayak lubang dulunya itu biasanya digunakan untuk penjualan tiket. Nah, mungkin dulu ada kereta yang lewat dan melayani naik turun penumpang di sini, tapi untuk sekarang tidak ada. Karena kita bisa lihat, itu loketnya tertutup sama sekali, nggak ada jadwal kereta sama sekali di sini. Bahkan pintu masuknya aja ini tuh selalu tertutup. Ketika saya lewat gitu ya, ngelihat kondisinya nggak berbeda jauh seperti sekarang. Sekarang jam 20 lebih 41. Harusnya sebentar lagi itu kereta api Pasundan tambahan diberangkatkan, tapi kereta Lodayanya belum lewat, baru mau lewat. Ya, ini alamat berangkat dari sini bisa telat lagi ya teman-teman. Tapi setelah dari Bumi Waluya, kita juga akan bergerak menuju stasiun Cibatu dan tunggu silang dua kereta lagi. Memang untuk kereta api Pasundan tambahan ini bisa dibilang dari arah Cirahayu sampai dengan ke arah Cicalengka dibantai habis-habisan sih sama kereta lain.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.08. Perjalanan kereta api Pasundan berhenti kembali di stasiun Cibatu. Nah, stasiun Cibatu ini merupakan salah satu yang stasiunnya besar di area Garut, dan di stasiun Cibatu juga memiliki dua perpecahan jalur. Tadi kita dari arah Cipendei dan ada jalur percabangan juga dari arah Garut. Di stasiun Cibatu kita akan berhenti cukup lama karena menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Pukul 21.35. Kereta api Mutiara Selatannya baru mau lewat, teman-teman. Gila, harusnya berangkat dari sini 21.17 loh. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21.51. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Leles. Nah, stasiun Leles juga sama seperti dengan stasiun Cipendei, Bumi Waluya, dan stasiun Cibatu masih memasuki Garut ya. Nah, stasiun Leles ini menurut saya pribadi menjadi salah satu stasiun kereta api di Garut yang lokasinya sangat strategis karena memang sangat dekat dengan jalur provinsi. Sehingga apabila teman-teman mau turun dari stasiun Leles menuju transportasi lainnya, itu tuh lebih mudah ya. Ada angkot, terus ada juga bis, dan kadang juga ada delman loh. Di stasiun Leles ini juga kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki harus tunggu bersilang kembali dengan dua kereta lainnya. Yang pertama ada kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong tujuan stasiun Kutoarjo, dan yang kedua ada kereta api Cikuray dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Garut. Tadi ketika kereta api Pasundan tambahan berhenti di stasiun Cibatu lama juga menunggu kereta api Mutiara Selatan, dan mengakibatkan kereta api Pasundan berangkat dari Cibatu lambat sekitaran 20 menit. Kita udah tahu Mutiara Selatan telat, dan biasanya setelah satu kereta dari satu arah yang sama telat, itu kereta di belakangnya bakal telat juga. Gila sih, asli naik Pasundan tambahan ini bener-bener berasa banget lamanya, terutama dari arah Cipendei ke arah Cicalengka sampai dengan ke arah Kiara Condong. Oi, gua mau nanya dong, gimana naik Pasundan? Cukup sekali, tidak untuk diulang lagi. Cukup sekali, tidak untuk diulang lagi. Itu aja udah cukup. 2 kali, satu stasiun tuh 2 kali silang tuh OMG tuh. Aduh, udah aku tidak bisa berkata-kata lagi, sumpah demi apapun. Ini udah pengen cepet nyampe aja, udah pengen tidur, udah capek banget. Full trip pula, aduh udah cukup. Ini tuh kayak waktu kita naik Pasundan dari Purwosari ke arah Kiara Condong, tapi aku turunnya di Cipendei waktu itu. Oh iya, waktu itu dia nge-cheat nih, turunnya Cipendei, emang kurang ajar emang Adi ini. Waktu itu 2019 itu. 2019 itu nggak salah, waktu itu masih terakhir laknat itu Pasundan. Grafiknya mirip-mirip banget sama Pasundan ini. Emang nggak beda jauh sebenarnya, cuman saya ngajak waktu itu naik dari Lempuyangan, nggak full trip, kali ini full trip jadi. Dari Purwosari, woi. Purwosari ya. Dari Solo. Sama aja, beda tipis lah itu. Pokoknya cukup sekali, tidak untuk diulang lagi. Sekian dan terima kasih. Kita ulang lagi tahun depan. Enggak. Next tahun depan pengen cobanya Motis yang dari Cilegon. Nah, itu aja. Motis lebih nggak ngotak tahu. Motis Cilegon yang utara itu cuma sampai Semarang masih oke lah. Udah itu aja. Ini nggak seru Motis Selatan. Nggak lagi pokoknya ini. Nggak lagi ini udah pokoknya nggak lagi.
Nah, inilah dia kereta api Cikuray. Ini adalah satu-satunya kereta ekonomi PSO atau bersubsidi yang menggunakan armada K3 Kemenhub atau kereta ekonomi 80 tempat duduk walaupun masih berhadapan-hadapan tapi legroomnya lega. Oke teman-teman, jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 22:24 menit. Kereta api Pasundan tambahan yang saya naiki baru saja diberangkatkan dari stasiun Leles. Keterlambatannya kurang lebih 15 menit ya. Dan saya rencana akan turun di stasiun Cicalengka. Sehingga sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Pasundan tambahan. Yang pertama, kereta api Pasundan. Ini adalah kereta yang basicnya full kelas ekonomi dan melayani rute dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Kiara Condong PP. Lalu, kereta api Pasundan tambahan adalah kereta yang memang notabene kereta tambahan berjalan di waktu tertentu saja, seperti waktu libur Nataru ataupun juga libur Idul Fitri. Dan untuk kereta api Pasundan tambahan, spesialnya lagi masih mendapatkan subsidi, sehingga harga tiketnya murah, hanya Rp94.000 saja. Untuk perjalanan kereta api Pasundan tambahan, satu kata, luar biasa, capek. Itu. Yang kedua, banyak sekali momen persilangan. Dan yang berasa lama terutama itu di lintas Cipendei sampai dengan ke arah Cicalengka. Pokoknya selama di perjalanan kita itu bisa menikmati beberapa keindahan alam. Lalu ada momen penyusulan dengan kereta api Argo Wilis di stasiun Nganjuk, penyusulan dengan kereta api Argo Semeru di stasiun Purwosari, persilangan dengan kereta api lainnya, terutama di jalur antara Banjar sampai dengan ke arah Leles ini. Asli, bener-bener momen naik kereta api Pasundan ini rame banget. Dan saya bisa rekomendasikan perjalanan kereta api Pasundan tambahan karena satu alasan, harga tiketnya murah. Sehingga untuk perjalanan sejauh dari Surabaya ke Bandung hitungannya worth it banget. Tapi apabila teman-teman gak kuat lama-lama duduk tegak dan juga lama-lama di perjalanan, saya sarankan menggunakan alternatif kereta lainnya seperti kereta api Harina dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Bandung yang waktu tempuhnya lebih masuk akal, ada kereta api Mutiara Selatan dan lain-lain walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Pasundan tambahan. Semoga nanti tahun depan kereta ini tetap berjalan dan juga masih mendapatkan subsidi pemerintah. Saya masih penasaran sih, kalau kereta api Pasundan tambahan ini jalan di tahun depan, itu kayak gimana ya? Dan satu hal lagi nih, kereta api Pasundan tambahan, grafik perjalanannya mengingatkan saya dengan perjalanan kereta api Pasundan reguler di tahun 2019-an. Luar biasa. Baiklah, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Cicalengka sebagai pemberhentian di mana saya akan turun. Saya mau siap-siap dulu. Mas Irja, gimana nih setelah full trip naik kereta api Pasundan tambahan? Dan Mas Irja tuh masih lanjut naik Serayu, coba. Serayunya ada di belakang kita, gila. Udah full tegak dari Surabaya ke Jakarta lewat jalur selatan pula. Gimana? Nggak masuk akal sih, ini pengalaman luar biasa bisa nyobain kereta api Pasundan tambahan. Dulu tuh udah pengen banget ya nyobain Pasundan tambahan, akhirnya baru terrealisasi dan masih mendapatkan subsidi juga, harganya 94.000. Momennya nggak masuk akal sih, terutama lepas dari stasiun Cirayu Cipendei menuju ke Bandung, itu asli memang nggak masuk akal. Kelihatannya yang ngatur jadwal harus nyobain sekali deh naik kereta api Pasundan tambahan biar tahu nih jadwal yang dipakai, yang dibuat tuh macam mana. Nyiksa coba. Aduh. Tapi seru sih. Apalagi rame-rame ya. Oke lah. Capek. Oi, Gabriel gimana? Ya. Apa? Gimana tanggapan perjalanan kali ini? Seru sih, capek sih enggak ya, cuman ngantuk. Bener ngantuk, tapi ya dinikmatin aja. Seru sih, banyak disusul. Itu momen yang apa ya? Ya pokoknya gitulah. Kalau yang nggak kuat mental, nggak kuat fisik, mending jangan nyoba. Gitu aja udah. Yang terakhir, Gary, apa kabar Gary? Baik, alhamdulillah. Kumaha ya, udah mau sampai Bandung.
luar biasa ya, berangkat 7.35 dari stasiun Gubeng. Ini sekarang baru melintas mau masuk Lebak Jero ya. Jadi luar biasa sekali effortnya, luar biasa sekali, keretanya ngelawan arus banget. Orang-orang udah pada jalan ke arah timur. Kereta-kereta kelas yang lebih tinggi ini, kereta kelas ekonomi berjalan melawan arus ya, udah pasti belok terus. Dan ini sebagai catatan, kita bersilang tidak ada yang menang, kalah semua. Udah itu aja. Pada pukul 22:41 kita ini berhenti di stasiun Nagreg ternyata teman-teman. Dan yang baru saja diberangkatkan adalah kereta api lokal Cibatuan ke arah Cibatu ya, tujuan akhirnya. Itu adalah kereta yang semula lokal Bandung Raya menuju ke Padalarang, lalu dari Padalarang menuju ke arah Cibatu. Nah, stasiun Nagreg ini menjadi stasiun kereta yang masih aktif dengan elevasi tertinggi, yaitu 848 meter di atas permukaan air laut. Sehingga memang sekarang kondisinya di stasiun Nagreg hampir jam 11 malam udah pasti dingin teman-teman, seger banget asli. Beda pokoknya dengan stasiun-stasiun yang ada di Jawa Tengah ketika malam hari. Perbedaan suhunya kentara banget. Bahkan di dalam kereta menurut saya dan di luar kereta itu lebih dingin di luar kereta. Saya itu mau turun di stasiun Cicalengka. Udah seneng nih, hore turun dari kereta. Taunya di Nagreg belok teman-teman. Dan saya masih punya feeling kalau kereta api Pasundan tambahan ini harus tunggu satu kereta lagi. Kereta apa itu? Kereta api Kahuripan dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Blitar. Emang bener-bener ya, ini kayak semua kereta membantai habis-habisan kereta Pasundan tambahan. Ngeri sih. Oke, ini nih, kereta api Kahuripan pun ternyata berhenti. Mungkin tunggu antrian ya teman-teman, karena kereta api lokal Cibatu tadi itu baru diberangkatkan setelah Pasundan tambahan tiba di sini. Wow, rame banget ya perjalanan kali ini. Oke bro, gua cabut duluan ya. Lihat nih, muka-mukanya udah melelahkan sekali. Thank you, Ger. Thank you. Bye. Sampai jumpa lagi di Pasundan tambahan tahun depan. Aduh. Mangga. Alhamdulillah jam 23.13 kita sudah tiba di stasiun Cicalengka ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya, sekarang saya sudah tiba di Bandung, di kabupaten ya, di stasiun Cicalengka, setelah perjalanan kurang lebih selama 16 jam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.